Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tema kita pada hari ini, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, vaksin Sinovac halal dan suci. Vaksin Sinovac halal dan suci. Ada dua syarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk vaksinasi yang dimulai pada 13 Januari. Keduanya menyangkut keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Komisi Fatwa MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Namun, menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan dari Badan POM. Penetapan kehalalan vaksin Sinovac dilakukan setelah Komisi Fatwa melakukan kajian mendalam atas laporan hasil audit tim MUI. Tim tersebut terdiri atas Komisi Fatwa MUI Pusat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM MUI. Tim itu mengaudit kehalalan vaksin langsung ke pabrik Sinovac di Tiongkok dan audit lapangan di pabrik Bio Farma yang akan memproduksi vaksin dari Sinovac secara massal di Bandung. Keputusan Komisi Fatwa MUI itu menggembirakan karena pemerintah sudah menetapkan vaksinasi dimulai 13 Januari dan Presiden Joko Widodo penerima vaksin pertama. Penetapan Sinovac halal dan suci sangat penting karena menyangkut keyakinan umat beragama, khususnya Islam. Artinya, dari aspek keagamaan, ia tak bertentangan dengan ajaran agama. Masyarakat tinggal menunggu kepastian aspek keamanan dari Badan POM. Menurut Badan POM, izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization atau EUA bisa keluar sebelum 13 Januari. Izin itu dikeluarkan bukan karena pemerintah sudah menetapkan tanggal vaksinasi, melainkan lantaran seluruh persyaratan benar-benar terpenuhi. Persyaratan yang mesti dipenuhi vaksin ada 3, yaitu efikasi atau keampuhan vaksin dalam melindungi dari penyakit, efek samping yang mungkin ada, serta berapa lama antibodi yang ditimbulkan mampu bertahan dalam tubuh. Jika Badan POM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac, berarti semua persyaratan tersebut terpenuhi. Masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin COVID-19 jika aspek keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Tugas pemerintah selanjutnya ialah menyediakan kecukupan vaksin. Vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Untuk sementara ini, sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac menjadi satu-satunya yang tersedia dari total 6 vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia. Vaksin Sinovac itu sudah didistribusikan ke daerah. Tinggal bagaimana pemerintah di daerah memastikan pelaksanaannya nanti berjalan lancar sehingga diikuti masyarakat. Sosialisasikan program ini seterang dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Selain tenaga kesehatan, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga penting. Tidak boleh ada perilaku egois dalam pandemi ini. Setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan virus tersebut, terutama karena konektivitas global sangat penting bagi perekonomian, sementara periode kekebalannya masih belum diketahui. Kegagalan untuk menahan virus ini di satu negara berarti risiko yang lebih tinggi untuk memicu gelombang pandemi berikutnya di negara lain. Jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi bakal jauh panggang dari api. Baik pariwisata, bisnis, atau investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Oleh karena itu, program vaksinasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini. Selain itu, tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan.
Pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik Pak Niam. Pak Niam, jadi kalau proses sertifikasi ini membutuhkan waktu berapa lama nih Pak Niam? Dari proses awal berkunjung ke pabrik di Tiongkok hingga kemudian proses betul-betul dilakukan pendalaman begitu ya, butuh berapa lama nih Pak Niam? Ya, kurang lebih 3 bulan ya, 2 bulan lewat dan kurang lebih 3 bulan. Nah, kadangkala orang melihatnya kan di ujung ya, ini MUI terburu-buru karena ada target, padahal proses sertifikasi halal terhadap vaksin ini juga bukan kali yang pertama dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sudah banyak vaksin yang diajukan dan kemudian ditetapkan. Baik itu ditetapkan halal atau ditetapkan haramnya, akan tetapi khusus yang terkait dengan vaksin COVID-19 ini terbatas kepada produk dari Sinovac ya. Karena sebagaimana kita tahu, pemerintah merencanakan pengadaan vaksin untuk kepentingan COVID-19 ini dari beberapa produsen. Nah, yang ditetapkan ini adalah yang produk Sinovac yang sudah dilakukan kajian, dilakukan penelitian, dilakukan kunjungan lapangan, dan atas dasar temuan lapangan yang diperoleh oleh tim auditor baik LPPOM MUI maupun Komisi Fatwa itulah yang menjadi dasar pengkajian secara fikihnya hingga pada kesimpulan bahwa komposisi dan juga proses produksi vaksin COVID-19 produksi dari Sinovac Life Science ini memenuhi kaidah halal dan suci. Tetapi berarti terhadap jenis-jenis yang lain juga akan dilakukan prosedur yang sama ya Pak Niam ya? Iya, makanya ini yang perlu juga dipahami oleh masyarakat secara utuh. Jangan sampai kemudian ada mislead ya, begitu sudah ditetapkan fatwa halal vaksin COVID berarti semuanya halal, nggak serta-merta seperti itu. Atau seandainya nanti ditetapkan haram, bukan serta-merta kemudian kiamat, enggak juga. Nanti tidak semua yang suci itu boleh digunakan, sebagaimana juga tidak semua yang haram nggak boleh digunakan. Makanya pada saat Majelis Ulama Indonesia menetapkan vaksin COVID produksi Sinovac ini halal dan suci, belum serta-merta boleh digunakan. Karena kebolehannya itu terkait dengan aspek thayyib dan itu menjadi kompetensinya Badan POM yang sedang berproses sekarang. Oke. Tapi tantangan dari MUI sendiri untuk akhirnya meraih kesimpulan bahwa Sinovac ini halal dan suci itu apa saja Pak Niam? Ya, tentu pada kelengkapan dokumen ya, makanya sekalipun pemerintah sudah memiliki timeline, kami secara internal memang tidak mematok waktu ya. Akan tetapi pada saat tanggal 5 kemarin, pihak produsen saat korespondensi dengan tim auditor kami itu sudah melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Maka pada saat itulah kemudian kita sudah bisa melakukan proses telaahan secara final dan kemudian dilaporkan di Komisi Fatwa. Nah, kami kemarin juga berdiskusi setelah pendekatan aspek syar'inya diperoleh kesimpulannya sebagai halal dan suci, kemudian didiskusikan apakah perlu diikhbar atau disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini yang terkait dengan kethayyibannya. Akhirnya kita memiliki kesamaan pandang bahwa kalau toh sudah siap dan sudah ada kesimpulan, ngapain ditunda-tunda begitu. Sebagaimana sebaliknya, kalau toh belum siap, ya ngapain dicepet-cepetin. Jadi artinya memang pembahasan ini didasarkan kepada telaahan yang mendalam dalam perspektif keagamaan dan didasarkan kepada pengetahuan yang utuh mengenai ingredient dan juga proses produksi di pabriknya. Ya, tidak merasa ada tekanan dari pemerintah karena Presiden Joko Widodo akan divaksin tanggal 13, Pak Niam? Sama sekali tidak ya, karena
persoalan keagamaan itu kan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia relasinya adalah relasi ketuhanan, bahwa kemudian memiliki dampak yang besar untuk kepentingan masyarakat, itu saling menguatkan, tidak saling menegasikan atau menyandera ya. Saya yakin juga sebenarnya pemerintah menetapkan timeline itu juga pada hitung-hitungan yang bersifat rasional. Termasuk juga Badan POM posisi hari ini masih melakukan pengkajian, tentu mereka juga memiliki prasyarat dan juga prosedur yang harus dipenuhi. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba kalau memang prosedurnya belum terlewati secara utuh, kemudian memaksakan diri untuk sebelum tanggal 13, tentu juga nggak pas. Atau sebaliknya, karena pertimbangan tertentu kemudian mendili padahal persyaratan sudah terpenuhi, kan nggak juga. Independensi, otonomi, keilmuan itu perlu dijunjung tinggi. Baik, Pak Niam, apakah MUI sudah dijadwalkan untuk mulai melakukan sertifikasi halal terhadap jenis vaksin yang lain? Nah, itu yang harus juga dipahami publik, termasuk juga concern pihak yang memiliki otoritas ya. Majelis Ulama Indonesia bekerja untuk kepentingan pembahasan kehalalan produk, itu basisnya adalah pengajuan dan juga permohonan. Dan hingga hari ini yang mengajukan secara formal itu baru Sinovac, sehingga kami bisa melakukan proses pemeriksaan dan juga pembahasan. Tetapi yang lain secara formal belum mengajukannya. Untuk itu tentu perlu langkah proaktif juga, dan kami sebagai wujud tanggung jawab untuk menjamin percepatan perlindungan kepada masyarakat dalam perspektif keagamaan, juga melakukan kontak komunikasi yang bersifat informal agar seandainya nanti ada penambahan produk untuk kepentingan vaksin COVID-19 dari produsen lain, juga diarus utamakan perspektif halal dan juga thayyib sebagai satu kesatuan untuk melindungi masyarakat, melindungi umat, dan juga melindungi bangsa dari wabah COVID-19 ini. Baik, Pak Niam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Niam. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Niam. Mas Eko, kalau sudah dijelaskan tadi ya, memakan waktu proses 3 bulan, ada kunjungan ke Tiongkok begitu, melihat pabriknya sendiri, lalu hingga kemarin akhirnya diumumkan ini halal dan suci, tapi seberapa besar Mas Eko ini betul-betul bisa meyakinkan masyarakat yang mungkin masih ada yang ragu gitu terhadap vaksin Sinovac ini, Mas Eko? Ya, kalau MUI sudah mengatakan halal dan suci, seharusnya tidak ada keraguan lagi bagi siapapun untuk menerima vaksin ini. Ya. Ini kan prosesnya sangat panjang, ya, dimulai dari Beijing hingga ke Bandung. Ya. Ini prosesnya sangat panjang. Nah, sekarang kan kita tinggal menunggu status keamanannya aja dari BP POM. Jadi kalau nanti mungkin Senin atau Selasa BP POM mengeluarkan status keamanan ini, maka sah ini untuk diberikan vaksin kepada siapapun, termasuk kepada Presiden. Nanti tanggal Rabu ya, tanggal 13 Januari. Jadi sekarang yang menjadi persoalan menurut saya adalah ketika sekarang sudah didistribusikan kepada daerah-daerah ya, kan sekarang ada 3 juta kan, dan 700.000 sudah diantar ke daerah-daerah. Nah, ini jangan sampai kemudian kelancaran vaksin ini menjadi terhambat ketika di daerah. Saya melihat ada beberapa daerah yang sedikit ragu nih. Nah, ini nggak boleh. Ini kan program pemerintah yang kemudian harus disukseskan oleh kepala daerah dimanapun. Ragunya karena keamanannya? Betul ya, karena ketika sekarang sudah ada statement dari MUI bahwa ini halal dan suci, maka sebetulnya sudah tidak perlu lagi ada keraguan di sana. Jadi begini, kalau distribusi lancar, ya itu artinya nanti keamanan pun harus lancar. Karena gini, karena kalau ada pasar gelap ya kan, ini kan gratis nih. Kemudian kalau ada pasar gelap, kemudian mencuri-curi dan lain, ini akan menimbulkan berbahaya bagi banyak orang. Indonesia ini kadang-kadang memang suka yang begitu-gitu ya kan. Dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mencari keuntungan dan lain-lain. Nanti ada yang vaksin yang palsu dan lain-lain. Ini kan harus ada yang cermat. Ke daerahnya harus dikawal ketat ini. Kemudian soal daftar penerima ini juga harus diklarifikasi. Ada memang beberapa bagian yang
nimbul permasalahan. Tapi ini kan masih punya waktu sampai tanggal 13. Di manage yang benar, kemudian siapa yang harus menerima duluan dan lain-lain. Kita tidak perlu buru-buru, kan kita memang harus paham bahwa yang didahulukan adalah tenaga kerja ini, kesehatan ya. Ini yang harus didahulukan karena mereka yang memang di garda terdepan dalam penanganan COVID. Jadi kita tunggu saja sampai nanti benar-benar semua dapat vaksin ini kan. Baik, kita nanti akan tanyakan juga kepada masyarakat, Mas, yang mungkin akan menelpon kita pada pagi hari ini. Apakah mereka sudah cukup yakin begitu ya dengan adanya sertifikasi halal ini terhadap vaksin Sinovac? Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saja dalam berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudara bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Syukur alhamdulillah bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Cina yang dibeli pemerintah Indonesia telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada Jumat 8 Januari kemarin. Oleh karenanya Mas, jangan ada lagi perdebatan terkait halal dan haram yaitu terhadap vaksin COVID-19 dari Sinovac tersebut. Dan kami yakin bahwa proses audit kehalalan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sangat cermat dan ketat, yaitu sejak vaksin Sinovac tersebut masih berada di Cina. Lah, vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dicanangkan mulai Rabu 13 Januari 2021. Tidak bisa dilakukan sebelum Badan POM atau pengawas obat dan makanan ini menerbitkan izin penggunaan darurat terhadap vaksin COVID-19 Sinovac tersebut. Lah, sehingga Mas, kita berharap agar Badan POM sesegera mungkin untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac tersebut, yaitu diizinkan atau tidak. Nah, untuk itu Mas, yang terakhir Mas, untuk saudaraku bangsa Indonesia, agar kita tetap selamat dari COVID-19, maka dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, harus selalu pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Terima kasih Mas, selamat. Baik, terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Ibu Upik Muara dari Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan dan Mas Komar ya. Mas Eko di sini. Oh Mas Eko, maaf. Ya, Selamat silakan pagi. Ibu Upik. Ya, ini tentang halal ya dan suci. Menurut saya sih ya bagus-bagus aja ya. Yang sebenarnya dalam keadaan darurat semestinya apapun bisa menjadi obat. Nah sekarang ya kembali lagi antara BP POM dan MUI. BP POM sekarang dituntut karena bangsa kita ini kan memang mayoritas memang Muslim. Jadi kalau memang BP POM itu bisa mengakomodir secepatnya sebelum tanggal 13 Januari, mungkin umat Muslim yang mayoritas itu pasti maulah divaksin karena ini darurat dengan adanya ini. Semestinya apapun bisa menjadi obat seperti itu. Nah sekarang tinggal ini memang entry point-nya untuk masyarakat kita supaya kembali lagi pemerintah yang sudah berusaha mencari vaksin yang segitu beratnya, ini rakyat juga harus tahu jerih payah seperti susahnya untuk menyelesaikan tentang pandemi COVID yang begitu ya, apalagi Indonesia sekarang sudah banyak sekali naik lagi peringkatnya. Tolong saya kembali lagi kepada BP POM, bekerja yang benar, jangan sampai kecolongan lagi, ada hoak-hoak yang tidak benar. Ini kita sudah darurat. Saya sebenarnya ya itulah bagus dalam keadaan darurat ini. Saya kira cukup. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara dari Jakarta. Kita bahas sedikit, Mas Eko. Ya. Kalau kita cermati dari penelpon baik Pak Bambang dan juga Ibu Upik, semua berharap semoga kemudian bisa mengakhiri keraguan ya. Ya. Tapi mungkin masih banyak masyarakat yang ragu, mungkin karena banyaknya informasi hoax yang beredar. Betul. Mas Eko ya, bermacam-macam itu dipesan singkat berbagai aplikasi media sosial itu sangat ramai, dan bagaimana Mas caranya kemudian bisa menandingi itu begitu. Padahal MUI kemarin sudah memberikan pengumuman ya, ini halal dan suci begitu Sinovac. Betul, jadi berita hoax itu berseliweran terus. Bahkan ada yang mengatakan ada yang meninggal setelah divaksin. Padahal berita itu berita tahun 2018. Belum ada vaksin, belum ada corona ya. Kemudian disangkut pautkan, terus digulirkan. Kemudian banyak yang percaya itu bahwa setelah disuntik kemudian meninggal. Ya. Jadi
kita harus melakukan edukasi, bukan hanya pemerintah, tapi pemerintah daerah juga harus terus-menerus melakukan hal itu, memberikan pemahaman kepada pemerintah bahwa warga maksud saya, bahwa vaksin ini tidak apa-apa, ini halal dan suci. Pasti keamanannya juga sudah teruji. Jadi kalau presiden saja mau disuntik ya vaksin pertama kali, itu artinya pemerintah juga sudah mengakui bahwa ini aman. Jadi nggak perlu ragu lagi bagi warga untuk menerima vaksin ini ya kan. Jadi perjuangan pemerintah ini sebetulnya untuk mendapatkan vaksin ini sangat berat ya kan. Ini kan semua negara juga kena ya. Kalau kita lihat penduduk dunia itu kan ada sekitar 7,8 miliar ya. 70%-nya itu kan butuh vaksin. Jadi kalau kita lihat bisa kira-kira 5,5 miliar ya. Kalau dikali dua dosis itu sekitar 11 miliar. Jadi fasilitas produksi itu sekarang di dunia baru cuma 6 miliar. Jadi ini sekarang betapa benar-benar perebutan yang luar biasa untuk mendapatkan vaksin ini kan. Jadi MUI yang sudah melakukan kunjungan ke Beijing ya, kemudian dilanjutkan ke Bio Farma di Bandung. Ini penelitiannya sudah sangat panjang. Tadi disebutkan Pak Niam sekitar 3 bulan ya. Kemudian nanti kita tunggu dari BP POM soal kelayakan keamanannya. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu ragu lagi ketika nanti sudah ada keluar dari BP POM bahwa status keamanannya sudah clear. Kemudian nanti juga Presiden Jokowi juga sudah disuntik vaksin tanggal 13. Ini sudah tidak perlu lagi ada keraguan. Terima saja. Ini juga untuk kebaikan semua orang. Baik, kita jeda kembali. Mas Eko, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai yang satu ini. Kita kembali membuka line interaktif. Kita akan kembali sapa penelpon kita. Ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Eko dan Bung Egan. Ya. Memang kami yang sudah percaya ini yakin bahwa pemerintah akan benar-benar memperhatikan dan melindungi rakyatnya. Nah, pernyataan dari MUI diperlukan itu untuk mengamankan hati, urusan rohani, apakah itu halal dan suci seperti yang tadi dikatakan oleh dari MUI, dan apakah toyib atau bermanfaat itu adalah urusan Badan POM. Itu untuk meyakinkan bahwa aman untuk fisik. Nah, memang pemberian vaksin ini kan untuk meningkatkan kekebalan atau pertahanan tubuh. Kalau dalam keadaan yang darurat, bukankah yang haram juga bisa dihalalkan? Nah, masyarakat menginginkan keterangan yang jelas. Sebaiknya itu disampaikan oleh pejabat, ulama, nakes yang di masyarakat ini bisa lebih dipercaya. Harus ditangani berita-berita yang tidak jelas di medsos dan harus disampaikan informasi yang jelas tentang vaksin yang akan dipakai. Harus ada sarana komunikasi interaktif terbuka dengan masyarakat, informasi yang jelas tentang siapa dan kapan waktunya, supaya masyarakat tidak gelisah terus, tidak galau, dan tingkat kepercayaannya makin tinggi. Selain dilakukan tetap 3M dan 3T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Indra dari Cirebon. Di belakangnya ada Pak Hatnadi dari Indramayu. Pak Hatnadi, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Halo, Pak Hatnadi, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya, silakan Pak Hatnadi. Ya. Sebetulnya masalah vaksin kita tidak usah meributkan halal atau tidaknya. Karena pemerintah sudah berusaha untuk menyelamatkan bangsanya.
yang terpenting kita sama-sama mendoakan supaya vaksin ini benar-benar ampuh. Kita tidak usah meributkan dari negara mana asalnya vaksin itu buat. Kita nggak usah yang kita harus syukuri ini pemerintah sudah mati-matian untuk menyelamatkan bangsanya. Itu saja Pak, terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Adnadi. Di belakangnya ada Pak Abdullah Majid dari Bau-Bau Buton. Pak Abdullah, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Semuanya. Waalaikumsalam, silakan Pak Abdullah. Iya. Kalau simpel saja Pak, masalah vaksin ini, saya beberapa teman-teman di grup ini. Yang pertama itu mengenai Bapak Jokowi, saya hormati. Tolong dicoba dulu. Ya. Rakyat itu semakin yakin. Dalam singkatannya saya boleh berkata, sama itu Jokowi, jika engkau ragu rakyatku, saya buktikan duluan. Kalau saya wafat akibat dari vaksin asal mikroba ini, artinya kalau propaganda selangit, artinya jangan kalian coba. Tapi kalau saya selamat, silakan. Itu pemimpin sejati, umat, kuliah teladan, kalaupun tewas, apapun kepada. Selamatkan umat dari bahaya COVID. Dan hidup Bapak Jokowi. Baik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah Majid dari Bau-Bau Buton Sultra. Terima kasih untuk penelpon yang lain pada pagi hari sudah berpartisipasi. Mas Eko, mungkin juga banyak orang yang menganggap bahwa ketika sudah ada vaksin, maka mereka akan semakin abai. Kita cermati ini vaksin ketika sudah dinyatakan halal dan suci, pada hari kemarin juga bertambah kasus baru COVID-19 ini 10.600. Mas Eko, ini tadi juga para penelpon juga mencermati mengenai hal itu ya. Paling tidak ini penyebaran COVID-19 semakin lama semakin dahsyat. Betul. Di tengah-tengah informasi mengenai vaksin. Bagaimana Mas Eko? Iya, karena semakin lama kita melihat warga ini semakin abai terhadap 3M. Jadi kalau abai sudah pasti akan meningkat ini COVID-19. Jadi sekarang kan kalau di Indonesia sudah 800 ribuan. Jangan sampai nanti kena 1 juta. Kan kemarin Presiden juga kalau 1 juta ada kemungkinan bicara lockdown dan lain-lain. Tapi jangan sampai ini terjadi. Kita lihat kemarin Bangkok yang sudah penanganan COVID sudah bagus, kemarin lockdown. Inggris demikian, Tokyo pun demikian. Jadi sekarang Indonesia jangan sampai seperti itu. Ketika lockdown, maka perekonomian pasti akan terganggu. Nah, saya kira ini vaksin ini menjadi jawaban sebetulnya kan. Jadi berita-berita hoax itu dikesampingkan sudahlah. Jadi kalau kita bicara Sinovac, sebetulnya efektivitas vaksin ini sudah sangat teruji kan, bukan hanya di Indonesia sebetulnya. Di beberapa negara sudah melakukan itu, membeli dia. Di Brasil itu tingkat keefektifannya sudah 78%. Kemudian di Turki juga 90%. Jadi badan POM-nya mereka itu sudah melakukan uji klinis di situ. Jadi kalau sudah di negara-negara lain itu sudah bagus, ya sudah pasti tentu di Indonesia pasti tidak akan jauh berbeda. Nah, kalau itu sudah tidak jauh berbeda, jadi warga ini jangan sampai terjadi perdebatan lagi. Ketika negara-negara lain sudah melakukan hal yang sama, kemudian MUI sudah mengeluarkan fatwa, kemudian nanti Badan POM juga akan mengeluarkan izin keamanannya, kemudian Presiden akan disuntik tanggal 13. Jadi semua langkah sudah dilakukan. Jadi warga ini jangan sampai ragu lagi ketika nanti sudah gilirannya tiba untuk dikasih vaksin ya. Presiden Joko Widodo sudah memberikan teladan begitu ya. Betul, pada tanggal 13 nanti dia akan divaksin. Tapi kita juga masih mengharapkan Mas Eko untuk pemimpin-pemimpin lain, kepala daerah dan juga mungkin pemimpin-pemimpin
pemuka agama ataupun dari pemimpin ormas begitu ya, untuk meskipun mungkin mereka tidak mendapatkan vaksin duluan seperti Presiden Joko Widodo, tapi juga turut berperan begitu ya, memberikan kampanye ataupun informasi yang baik kepada publik, karena mungkin publik tidak cukup teryakinkan begitu dengan adanya vaksin yang sudah datang dan sudah dinyatakan halal dan suci ini, Mas Eko. Ya, kemarin Presiden berdialog dengan beberapa kepala daerah ya, gubernur di Indonesia. Salah satu yang dibicarakan tentu soal vaksin ini. Tentu pemerintah daerah dimanapun, di daerahnya masing-masing, itu harus terus-menerus memberikan edukasi kepada warganya bahwa vaksin ini aman. Ya, vaksin ini dibutuhkan oleh semua orang, termasuk di daerah-daerah yang sekarang kena zona merah ya kan. Ini sangat perlu. Jadi jangan ada keraguan lagi. Kemudian memang apa yang dikatakan Egan tadi betul. Jadi bukan hanya kepala daerah, itu tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itu kalau di daerah sangat dihormati dan diikuti ya. Apalagi kalau di mereka yang punya basis agama yang kuat di sana. Ketika kiainya ngomong pasti pengikutnya juga akan mengikuti. Ini tentu lebih efektif. Jadi pemuka agama dibantu oleh kepala daerah, juga oleh tenaga medis di beberapa daerah. Jadi edukasi ini bukan hanya diberikan sekali dua kali, tapi harus terus-menerus karena ini waktunya panjang. Setahun ini akan diberikan kepada semua warga. Jadi perlahan-lahan lah. Kalau mereka yang belum percaya ya terus diberi edukasi. Jangan sampai nanti kemudian dia tidak dikena divaksin, imunnya kemudian tidak sekuat mereka yang diberi vaksin, kemudian kena, kemudian menyalahkan pemerintah. Ini kan yang nggak bagus. Jadi saya kira itu yang perlu, edukasi harus terus-menerus. Ya, kira-kira betul-betul kita bisa berharap bahwa vaksin itu lancar. Ada 7 vaksin yang kemudian nanti rencananya juga akan digunakan kepada masyarakat Indonesia. Pada tahap mana, Mas? Kita sudah bisa katakan lebih tenang begitu ya, mereda begitu ya, melawan peperangan ini terhadap virus corona ini, Mas Eko. Ya, kuncinya mungkin 3 bulan pertama ini ya, Januari, Februari, Maret. Kalau Januari ada sekitar 5.800-an lah nanti vaksin diberikan. Kemudian Februari 10.000 sekian, Maret 13.000 sekian. Jadi kalau Januari, Februari, Maret sukses ini diberikan vaksin, dan kemudian tingkat imunnya meningkat, saya kira nanti bulan-bulan berikutnya akan lebih mudah bagi si warga untuk lebih percaya. Jadi ini saya kira dikuncinya adalah 3 bulan pertama ini. Yang kedua terkait dengan vaksin ini, memang betul bukan hanya Sinovac yang seperti yang tadi Pak Naim bicarakan ya. Nanti juga ada beberapa Bio Farma yang lain. Ada yang dari Kanada, dari Amerika, ada yang dari Inggris. Itu yang sudah melakukan MOU dengan Indonesia. Tentu kajiannya akan seperti sama dengan Sinovac. Melalui MUI, kemudian melalui Badan POM, dan lain-lain. Kehalalannya, kesuciannya nanti juga akan ditindaklanjuti. Itu prosesnya masih lama kan. Oke, baik, kita jeda kembali. Mas Eko, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, setelah sertifikasi halal sudah dikeluarkan oleh MUI, berarti kita tinggal menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM ya. Betul. Tapi selain kemudian nantinya akan dikeluarkan, harapan kita juga informasinya itu tidak hanya dari segi keamanan saja, Mas Eko. Tapi kan juga ada informasi hal-hal lain yang lebih mendetail begitu ya mengenai vaksin Sinovac ini. Apa saja efek sampingnya, lalu kemudian efikasinya seperti apa. Nah, seberapa besar Mas kita bisa berharap informasi itu datang dari BPOM nantinya ketika sudah diumumkan begitu, kalau ini aman begitu untuk digunakan? Ya, tentu kita berharap di hari Senin atau hari Selasa, Badan POM lebih detail untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana kemudian kalau ketika seseorang diberikan vaksin ini, apa dampaknya, efeknya apa, apakah mual, ataukah pusing, atau lain-lain, itu kan semua orang berbeda-beda. Tentu tingkat imun seseorang itu kan setiap orang berbeda. Jadi tentu rasanya juga pasti akan berbeda. Tapi apapun itu, BPOM juga harus memastikan bahwa ini aman. Ya, kalau tidak aman tentu juga tidak akan dikeluarkan oleh sertifikasinya oleh Badan POM. Jadi itu dulu yang paling penting. Kemudian hal-hal yang lain tentu perlu dijelaskan juga bahwa
bukan hanya di Indonesia yang seperti saya sebutkan tadi, ini sudah dipakai di beberapa negara, termasuk yang saya sebutkan tadi Brasil dan Turki, dan efektivitasnya sudah lebih dari 80%. Jadi kalau di negara lain sudah oke, saya kira di Indonesia pun tidak akan ada masalah lagi, karena ini kan obatnya sama. Jadi yang paling penting sekarang kita ikuti dululah pemerintah, jangan termakan isu hoax, lebih baik mendapatkan vaksin daripada menolak, karena ini kan juga untuk kesehatan pribadi. PPKM akan dimulai nanti, Mas Eko, pada hari Senin. Seberapa besar kemudian kita bisa berharap PPKM ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, karena tidak sedikit Mas Eko yang mengatakan bahwa meskipun vaksin sudah dinyatakan halal dan suci dan kemudian nanti aman begitu dari BPOM, itu tidak akan mampu mengimbangi ketika masyarakat tetap abai begitu pada saat pemberlakuan PPKM nanti yang dimulai pada hari Senin nanti. Vaksin itu kan untuk kekebalan tubuh ya, tapi bukan untuk menanggulangi COVID-19. Jadi apapun yang kita lakukan tetap jangan abai dengan 3M itu. PPKM saya kira harus kita lakukan karena lonjakannya terlalu drastis kan. Sekarang sudah 800.000, jangan terlalu menganggap remeh COVID-19 ini. Sekarang di dunia juga sudah ratusan yang kena, bahkan yang meninggal juga sudah mencapai 1 juta lebih gitu kan. Jadi tetap saja memakai 3M seperti yang sering didengungkan, diedukasi oleh pemerintah. Vaksin jangan sampai kita membuat lengah, tetap saja kita harus waspada karena sudah banyak memakan korban ini kan. Jadi waspadalah yang paling penting kuncinya. Baik, terima kasih Mas Eko Rahmawanto telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi Mas Eko. Pemirsa, jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi bakal jauh panggang dari api. Baik pariwisata, bisnis ataupun investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Maka program vaksinasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini. Selain tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, inilah akhir dari editorial